saat Yesus datang yang kedua kali ke dunia untuk menjemput kita umatnya yang setia, bagaimana keadaan kerajaan sorga? Kosong atau bagaimana, pendeta? Silakan, pendeta. Ya, terima kasih. Ini adalah pertanyaan dari seseorang yang betul-betul sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saking selalu memikirkan dan mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan ini adalah merupakan harapan kita semua. Sampai Pak Daniel Mujiono memikirkan kalau Yesus datang bagaimana di sorga nanti dan selanjutnya. Ya, ada beberapa petunjuk dari dalam Alkitab yang boleh membantu untuk memberikan sedikitlah gambaran kepada Pak Daniel Mujiono. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31. Ayat ini berkata, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Yang dikatakan di sini adalah semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Pertanyaannya adalah, kalau semua malaikat bersama-sama dengan Tuhan Yesus datang ke atas bumi ini pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bagaimana dengan kerajaan sorga? Kosong atau bagaimana? Ada penjelasan atau petunjuk-petunjuk dari dalam Alkitab bahwa ternyata di sorga bukan hanya ada malaikat-malaikat. Alkitab menjelaskan dan memberikan petunjuk, Henokh sudah ada di sorga, Elia sudah ada di sorga, Musa sudah ada di sorga. Bahkan ada petunjuk juga bahwa pada waktu Tuhan Yesus bangkit dan Dia naik ke sorga, Ia membawa tawanan-tawanan, yang mengartikan membawa orang-orang juga ke dalam sorga. Mereka yang dibangkitkan lalu kemudian dibawa ke dalam kerajaan sorga. Jadi ada petunjuk bahwa sudah ada juga makhluk lain selain malaikat yang ada di dalam kerajaan sorga. Kalau kita baca gambaran penglihatan yang diberikan oleh Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos, yang dituliskan dalam kitab Wahyu, khususnya Wahyu pasal yang ke-4 dan pasal yang ke-5, bahwa dalam kerajaan sorga ada makhluk-makhluk yang lain. Ya, ada katanya di sana 24 tua-tua, ada 4 makhluk hidup dan lain sebagainya di sana. Jadi ada makhluk-makhluk lain. Jadi walaupun banyak, atau mungkin saya katakan hampir semua yang ada di sorga menyertai Yesus, karena malaikat-malaikat itu begitu banyak jumlahnya. Tapi kalau mau dikatakan kosong, bahwa tidak ada yang tinggal di sorga, mungkin kita katakan ya tidak ada malaikat, tapi ada kemungkinan dan bahkan ada petunjuk-petunjuk ada makhluk lain. Kenapa demikian? Karena Alkitab tidak mengatakan bahwa pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, maka nanti Elia juga akan ikut turun. Elia sudah diangkat ke surga, Elia juga akan turun, lalu kemudian Musa juga akan ikut, lalu kemudian Henokh juga akan ikut. Belum ada petunjuk seperti itu. Kalau ada petunjuk-petunjuk seperti itu, mungkin kita katakan, wah, sudah semakin kosong di surga. Walaupun tetap ada kemungkinan ada makhluk-makhluk yang lain yang ada dalam surga. Namun apapun itu, karena hanya itu petunjuk Alkitab, sejauh kita dasarkan itu pada Alkitab, tapi yang penting kita ketahui bahwa pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka kedatangannya itu bukanlah kedatangan di mana begitu ya datang lalu dia tidak kembali ke sorga. Ya,
dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai 17, 15 sampai 17 mengatakan dia datang lalu kemudian ia akan mengangkat orang-orang kudus ke sorga, mereka yang sudah mati dalam Kristus dibangkitkan, mereka yang masih hidup diubahkan, lalu sama-sama diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Tuhan Yesus juga berjanji, aku datang untuk membawa kamu ke tempatku. Jadi kalaupun sempat dikatakan kosong dalam tanda kutip di sorga karena semua malaikat datang, tetapi itu bukanlah satu keadaan yang lama, oleh sebab segera sorga akan lebih semarak lagi oleh karena ada begitu banyak orang-orang kudus yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih banyak.